Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel HMGo. Kali ini saya mengajak Anda semua untuk membahas public speaking. Tidak sedikit orang tidak mampu berbicara di depan umum. Nah, di sini saya ingin membagikan video bagaimana teknik berbicara di depan umum. Untuk itu saya minta Anda semua untuk saksikan terus video ini sampai habis, agar Anda semua akan mengetahui bagaimana teknik untuk bagaimana kita bisa berbicara di depan umum. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah orang itu tidak mampu berbicara di hadapan umum karena dia tidak pernah berlatih. Tidak pernah berlatih public speaking. Latihan itu bukan berarti kita mau menghinakan diri di depan orang, tetapi kita ada cara bagaimana melatih diri kita. Untuk latihan berbicara ini tentu ataupun menyampaikan pendapat itu kita mulai dari lingkungan keluarga dulu. Misalnya ada persoalan-persoalan keluarga, persoalan kecil, lalu kemudian kita melibatkan diri di situ, paling tidak untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan saran, mencarikan solusi, menyampaikan bagaimana persoalan ini kemudian tidak akan menjadi besar. Bahkan persoalan yang besar akan menjadi kecil, bahkan hilang sama sekali. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita untuk belajar bagaimana kita supaya bisa berbicara di depan. Lalu kemudian setelah kita tadi mulai berlatih di lingkungan keluarga, kemudian kita akan latihan pada berlatih juga di kelompok masyarakat. Misalnya ada kelompok-kelompok kecil masyarakat yang kemudian kita akan melibatkan diri juga di situ. Nah, di sana barangkali banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, paling tidak kita bisa memberikan solusi, bisa memberikan nasihat mungkin kepada sesama teman, atau ada persoalan-persoalan yang memang kita kemudian dimintai tanggapan tentang persoalan itu. Tentu kita akan belajar dari situ, belajar menyampaikan pendapat. Nah, kemudian sering juga ini orang kantoran, sering juga di meeting mereka justru lebih banyak diam. Mereka tidak banyak bicara karena tidak pernah melakukan latihan. Jadi kita harus memang benar-benar berlatih bagaimana menjadi pembicara, atau paling tidak bagaimana kita mampu berbicara di depan orang banyak. Nah, kemudian kita juga harus melibatkan diri misalnya di desa atau kelurahan, misalnya menghadiri undangan rapat. Nah, di sana juga tidak hanya duduk, dengar, diam. Kita harus menyampaikan pendapat. Nah, sering kita ada sih pendapat-pendapat yang ingin kita sampaikan, tetapi pendapat itu tidak dapat kita utarakan. Nah, ada berbagai macam hal yang terjadi sebenarnya. Kemudian di dalam berlatih ini pun kita harus mau melibatkan diri di dalam berorganisasi. Apakah itu organisasi di desa, bisa juga organisasi-organisasi di luar desa,
Atau organisasi kecil misalnya menjadi pengurus Rema Muda misalnya, atau menjadi anggota takmirul masjid misalnya di sekitar rumah kita misalnya. Kemudian yang kedua apa? Selain tidak pernah belajar public speaking, kemudian yang kedua dia tidak mampu merangkai kata menjadi sebuah kalimat. Berarti di sini adalah ia tidak mampu atau tidak memiliki perbendaharaan kalimat. Nah, untuk merangkai kata menjadi sebuah kalimat itu, saya akan memberikan contoh, misalnya batu, kemudian bangun, dan rumah. Bagaimana kata-kata penggalan kata ini kemudian kita bikin jadi sebuah kalimat. Misalnya batu merupakan material yang sangat penting untuk membangun rumah. Nah ini kan kalau kita tidak mampu ataupun kita tidak memiliki perbendaharaan kalimat, maka pasti kita tidak akan mampu merangkai kata tadi menjadi sebuah kalimat. Nah ini banyak sekali contoh-contoh yang akan sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tetapi saya memikirkan durasinya sehingga sahabat HM Ugo ini saya rasa mampu nanti akan berlatih bagaimana mengambil sebuah kata kemudian dijadikan sebuah kalimat. Contoh batu misalnya, lempar batu sembunyi tangan. Nah kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga adalah nervous atau grogi. Nah terkadang kita tidak mampu menyampaikan kalimat itu, tidak mampu menyampaikan apa yang kita tahu, apa yang ingin kita utarakan, tidak mampu kita sampaikan itu karena kita grogi. Nah kalau dalam keadaan grogi tentu kita tidak nyaman untuk menyampaikan sesuatu. Bahkan terkadang kalau dalam keadaan grogi, darah yang mengalir pada diri kita itu semakin tidak menentu, sehingga naik turunnya itu tidak stabil. Nah ini yang kemudian orang-orang yang ingin menyampaikan pendapatnya semakin tidak bagus didengar, bahkan sering terkandung emosi. Ini karena dia memaksakan diri menyampaikan sesuatu padahal pada saat itu dia memang tidak siap karena dirinya lagi nervous, lagi grogi. Nah, bagaimana cara kita menghilangkan grogi? Nah, untuk menghilangkan grogi kita bisa lakukan misalnya pada saat kita memberikan salam pertama, kita berbicara, jangan sampai kita ada kontak langsung antara mata kita dengan mata audiens. Ini sangat mempengaruhi karena mata itu mempunyai daya tarik tersendiri. Nah, kita harus menghindari kontak mata secara langsung. Biasanya kalau kita punya sahabat karib yang biasa sering di luar mungkin sering bercanda dengan kita, ketika ke bawah ke dalam, terbawa pada saat kita misalnya mau menyampaikan pendapat pada saat kita diundang rapat misalnya. Nah ini mempengaruhi yang bersangkutan, dia sehingga tidak mampu lagi berkata-kata karena sering ya dicandain lah apalah. Nah ini yang harus dilakukan. Kita yang kedua adalah anggap saja para audiens itu, para peserta rapat atau lawan bicara kita, anggap saja mereka bukan siapa-siapa. Anggap saja mereka di bawah dari kita. Jadi kita berlatih bicara, berlatih seterusnya.
supaya nanti pada saat kita sudah terbiasa nanti berbicara di depan umum, maka insya Allah kita tidak akan grogi lagi, tidak akan nervous lagi pada saat kita menyampaikan pendapat kapan dan di mana saja. Kemudian kenapa orang itu tidak mampu bicara di hadapan orang banyak, di hadapan umum? Ini yang keempat ya, yaitu karena dia tidak menguasai materi. Jadi penting sekali menguasai sebuah materi. Kalau materi kita tidak kuasai, maka kita mau bicara apa? Apa yang ingin kita sampaikan? Nah, seenggaknya kita pun harus belajar untuk menguasai materi yang akan kita bicarakan. Nah, bagaimana cara untuk menguasai materi tersebut? Ya kita belajar di rumah. Kita kemudian ini materinya apa begitu, misalnya tentang pembahasan tentang pembangunan yang ada di desa misalnya. Nah, ini kalau soal pembangunan yang ada di desa, tentu kita harus belajar tentang regulasi, tentang undang-undang desa, tentang Permendes. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus banyak belajar, karena ketika kita tidak mau belajar, maka kita akan jadi seperti itu terus. Kita tidak akan mampu. Sehingganya saya ingin menyampaikan kepada sahabat HM Ugo, pada teman-teman semua, bahwa mengapa kita tidak bisa bicara di depan umum atau di hadapan orang banyak? Karena yang pertama, kita tidak pernah berlatih public speaking, tidak pernah berlatih bicara di hadapan orang banyak. Kemudian yang kedua, tidak mampu merangkai kata menjadi sebuah kalimat atau tidak memiliki perbendaharaan kata. Kemudian yang ketiga, nervous atau grogi. Dan yang terakhir, tidak menguasai materi. Nah, dari keempat itu kita harus banyak belajar bagaimana caranya, dan video ini hanyalah merupakan teknik dasarnya saja. Dan ketika teman-teman ada yang lebih menguasai persoalan ini, silakan kita sharing, bisa komentar di kolom komentar, kita diskusi. Dan bagi teman-teman yang mungkin ini adalah hal yang baru, silakan Anda untuk mencoba. Sekali lagi, seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu berharap kepada teman-teman yang lagi nonton video ini, yang belum melakukan subscribe, silakan di subscribe dan nyalakan belnya, agar setiap video-video saya selanjutnya kalian akan mendapatkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lain. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Para sahabat Ugo semua, semoga tetap semangat. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.